pengemis tua yang suka mengumpat. Alkisah, terdapatlah seorang pengemis Yahudi buta yang setiap hari menempati salah satu sudut pasar di kota Madinah. Bukan cuma mengemis, ia juga berseru kepada orang-orang yang berlalu lalang di pasar tersebut. Jangan dekati Muhammad, jauhi dia. Dia orang gila, dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya, maka kalian akan terpengaruh olehnya. Teriakan yang keras tak terlewatkan oleh seorang pun yang berjalan di dekatnya. Setiap kali terdengar langkah kaki yang melewatinya, pengemis buta itu selalu mengumpat Rasulullah SAW dan mengatakan Muhammad adalah tukang sihir, orang gila dan sebagainya. Pengemis Yahudi buta itu hampir setiap hari ditemani oleh seseorang di sampingnya. Orang tersebut dengan lemah lembut dan kasih sayang menyuapi pengemis yang hampir tidak pernah berhenti untuk menghina dan merendahkannya. Makian dan hinaan itu keluar dari mulut Yahudi buta itu. Ia terus menyuapi makanan ke mulut pengemis itu hingga habis. Sampai pada suatu hari si pengemis Yahudi buta tidak lagi ditemani oleh orang yang menyuapinya. Kemudian datanglah orang lain yang membawakan nasi bungkus untuknya dan menawarkan diri untuk menyuapinya. Orang lain yang menawarkan diri untuk menyuapi pengemis buta yang tidak berhenti merendahkan Muhammad SAW tersebut adalah sahabat terbaik Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Hati dan kepala Abu Bakar mendidih mendengar sumpah serapah pengemis Yahudi tersebut. Namun Abu Bakar menahan diri dan berusaha dengan lemah lembut menawarkan diri untuk memberi makan kepada pengemis buta tersebut. Namun bukan rasa terima kasih yang didapat oleh Abu Bakar, justru penyangkalan dan hardikan keras dari pengemis tersebut. Kau bukan orang yang biasa memberiku makanan, hardik si pengemis buta itu. Aku orang yang biasa, kata Abu Bakar. Tidak, kamu bukan orang yang biasa kesini untuk memberiku makanan. Apabila dia datang, maka tak susah tangan ini memegang, tak susah mulut ini mengunyah. Dia selalu menghaluskan terlebih dahulu makanan yang akan disuapkan padaku, tegas si pengemis buta itu. Mendengar perkataan pengemis buta tersebut, Abu Bakar tak kuasa membendung rasa harunya. Air matanya tumpah tak tertahankan, dadanya sesak. Beliau menangis sampai terisak-isak dan berkata, memang benar, aku bukan orang yang biasa datang membawa makanan dan memberimu suapan atas makanan itu. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu, ucap Abu Bakar seraya menangis. Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat orang yang setiap hari menyuapimu tersebut. Orang yang dulu biasa kesini, memberimu makanan dan menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan orang tersebut. Karena aku tidak ingin melewatkan satupun amalannya setelah kepergiannya, lanjut Abu Bakar. Si pengemis buta Yahudi tersebut terdiam sejenak dan bertanya kepada Abu Bakar, siapa orang yang selama ini memberinya makan dan juga menyuapinya? Ketahuilah bahwa ia adalah Muhammad Rasulullah SAW, orang yang setiap hari kau hinakan dan kau rendahkan di depan orang banyak di pasar ini, jawab Abu Bakar kepada pengemis buta itu. Si pengemis Yahudi yang buta itu tertegun. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Namun tampak bibirnya bergetar. Air mata pengemis buta itu perlahan jatuh membasahi pipi yang mulai berkeriput. Si pengemis buta tersadar betapa orang yang selama ini ia hinakan justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan kasih sayang. Ia justru malah merasa lebih hina dari apa yang ada di dunia ini. Selama ini aku telah menghinanya,
memfitnahnya. Bahkan saat Muhammad ada di sampingku sedang menyuapi aku. Tapi dia tidak pernah memarahiku. Dia malah dengan sabar melembutkan makanan yang akan dimasukkan ke dalam mulutku. Dia begitu mulia, kata pengemis buta dalam tangisnya. Pada saat itu juga, si pengemis Yahudi buta itu bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Si pengemis buta memilih memeluk Islam setelah cacian dan sumpah serapahnya kepada Muhammad SAW dibalas dengan kasih sayang oleh Nabi akhir zaman tersebut. Pemirsa Banyuwangi TV, demikianlah kisah keteladanan Rasulullah SAW yang sebaiknya dicontoh. Bagaimana Nabi tetap bersabar bahkan kepada orang yang telah menghinanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari penghakiman kelak. Amin ya robbal alamin. Itulah tadi kisah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Saya Nurma Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.